Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang asam nukleat, yaitu tentang struktur dan pengertian asam nukleat sebagai makromolekul, struktur asam deoksiribonukleat, struktur nukleotida dan nukleosida, serta struktur asam ribonukleat. Asam nukleat adalah polinukleotida yang polimer yang terdiri dari banyak nukleotida. Contohnya, asam nukleat adalah DNA dan RNA. Nukleotida adalah molekul organik yang tersusun oleh gula pentosa, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Nah, bisa dilihat dari gambar yang ada di papan tulis. Di sana itu terdapat rangkaian gugus fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogen. Ada yang tahu penyusun gula pentosa? Saya, Bu. Deoksiribosa dan ribosa, Bu. Nah, betul sekali Rudi, yaitu gula dengan 5 atom karbon yang membentuk cincin. Keduanya merupakan komponen penting dalam struktur asam nukleat, yaitu DNA yaitu deoksiribonukleat asid dan RNA yaitu ribonukleat asid. Oke, selanjutnya kita membahas tentang basa nitrogen. Basa nitrogen adalah komponen kunci nukleotida yang membentuk informasi genetik seperti DNA dan RNA. Mereka berperan penting dalam membangun struktur dan fungsi tubuh. Nah, pada basa nitrogen ini terdapat pasangannya, yaitu adenin dengan timin yaitu untuk DNA atau urasil untuk RNA, dan guanin itu pasangannya adalah sitosin. Yang terakhir yaitu gugus fosfat. Gugus fosfat adalah gugus kimia yang terdiri dari satu atom fosfor yang terikat pada 4 atom oksigen. Dalam biologi, gugus fosfat memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam pembentukan asam nukleat serta dalam transfer energi. Oke, masuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur nukleotida dan nukleosida. Yang pertama ada pengertian. Nukleotida adalah molekul nukleosida yang tersusun dari gugus basa heterosiklik dan gula dengan satu atau lebih gugus fosfat. Basa penyusun nukleotida biasanya adalah berupa purin ataupun pirimidin. Nah, sementara gulanya adalah pentosa atau ribosa, baik berupa deoksiribosa maupun ribosa. Nukleotida juga bisa dikatakan sebagai ester asam fosfat dari nukleosida. Selanjutnya ada nukleosida. Nukleosida adalah molekul nukleosida yang tersusun dari gugus basa heterosiklik dan gula, di mana basa penyusun nukleosida adalah basa purin dan basa pirimidin. Sementara gula pentosanya adalah ribosa atau gula deoksiribosa. Materi selanjutnya, struktur nukleotida dan nukleosida. Nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Basa dan gula pentosa penyusun nukleotida merupakan bentuk senyawa heterosiklik. Nah, dapat kita lihat pada gambar struktur dari nukleotida dan nukleosida tersebut. Yang mana gambar yang A terdapat 3 komponen. Yang pertama ada P yang berwarna hijau yang merupakan gugus fosfat, yang G dengan warna biru merupakan gula pentosa, dan B merupakan basa nitrogen heterosiklik. Nah, gambar yang A ini merupakan gambar dari struktur nukleotida. Lanjut ke gambar yang kedua atau yang B. Nah,
di sini terdapat dua komponen. Yang pertama ada G dengan warna biru yang merupakan gula pentosa, dan yang B dengan warna orange merupakan basa nitrogennya. Nah, gambar yang kedua ini merupakan struktur dari nukleosida. Nah, sampai di sini, adakah pertanyaan dari Ananda semua? Jika ada, boleh angkat tangannya. Izin bertanya, Ibu. Tadi kan Ibu ada bilang masalah basa purin dan basa primidin. Nah, apa sih Ibu basa purin dan basa primidin itu? Nah, pertanyaan yang bagus, Jessie. Basa nitrogen purin dan primidin adalah komponen penting penyusun nukleotida yang merupakan unit pembangun asam nukleat seperti DNA dan RNA. Basa nitrogen ini berperan dalam menyimpan informasi genetik dan mengontrol berbagai proses seluler. Basa nitrogen purin memiliki struktur cincin ganda terdiri dari satu cincin primidin dan juga satu cincin imidazolik yang menyatu. Contohnya ada adenin dan juga guanin, dan lokasi tempat ditemukannya pada DNA dan RNA. Sedangkan basa nitrogen primidin memiliki struktur cincin tunggal. Contohnya pada DNA ada timin dan sitosin. Sedangkan pada RNA yang berperan adalah urasil menggantikan timin. Dan lokasi ditemukannya ada pada DNA dan RNA. Baik, materi selanjutnya kita masuk pada struktur deoksiribonukleat acid atau yang sering kita sebut dengan struktur DNA. DNA ini menyimpan semua informasi genetik yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. DNA merupakan untai yang sangat panjang kalau digambarkan seperti pita namun berpilih. DNA ini ketika berpilih kemudian akan memapat dan membentuk struktur yang disebut dengan kromosom. Kromosom ini letaknya di dalam inti sel. Nah, tiap tubuh kita terdiri dari berbagai jenis sel yang jenisnya berbeda-beda. Bisa kita bayangkan kan berapa banyak DNA yang ada di dalam tubuh kita. DNA tersusun dari 3 komponen. Yang pertama adalah gugus fosfat. Yang kedua adalah gula deoksiribosa, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Gula deoksiribosa ini merupakan molekul gula yang terdiri dari 5 atom karbon, sehingga sering disebut dengan gula pentosa. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu komponen-komponen dari DNA. Saya, Bu. Gugus fosfat ini terletak pada struktur DNA bagian luar, yang mana gugus fosfat ini berikatan pada atom C nomor 3 dan 5. Gula pada DNA ini adalah jenis gula deoksiribosa, yang mana gula ini memiliki atom C yang berjumlah 5 buah atau disebut dengan gula pentosa. Yang mana deoksiribosa ini ditandai dengan atom H yang terletak pada C nomor 2. Terakhir adalah basa nukleotida yang merupakan penyusun dari DNA. Basa nukleotida ini ada yang disebut dengan urin dan pirimidin. Urin ini terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Dalam membentuk struktur DNA, urin selalu berkaitan dengan pirimidin, yang mana adenin atau purin adenin berikatan dengan timin yang dihubungkan 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin dengan bantuan 3 ikatan hidrogen. Nah, seringkali seorang peneliti menyingkatnya dengan ATGC. Benar sekali, jawabannya sangat tepat, Rudi. Terima kasih, Rudi.
Karena di dalam DNA ini tersusun adanya basa nukleotida yang sangat bervariasi, sehingga basa nukleotida ini menyimpan berbagai macam informasi genetik. Maka, peran DNA di dalam sel terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai pewarisan sifat, yang mana sangat berperan memberikan sifat dari induk kepada anaknya. Nah, proses ini disebut dengan proses replikasi DNA. Yang kedua adalah terkait dengan ekspresi informasi genetik, yang mana proses ekspresi genetik ini dikenal dengan nama transkripsi. Struktur RNA atau ribonucleic acid. Nah, RNA atau ribonucleic acid merupakan polinukleotida yang ukurannya jauh lebih pendek dari DNA dan terdiri atas satu rantai atau single helix. Single helix merupakan rantai tunggal yang tersusun atas molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan juga basa nitrogen. Nah, basa nitrogen di dalam DNA terdiri atas basa purin yang meliputi adenin atau A dan guanin atau G, dan juga basa pirimidin yang meliputi urasil atau U dan sitosin atau C. Jadi, setelah kita membahas DNA dan RNA tadi, apakah ada yang bisa menjawab apa saja perbedaan DNA dan RNA? Minimal ada 3 perbedaan utama antara DNA dan RNA. Yang pertama adalah jenis gula. Gula yang menyusun DNA adalah deoksiribosa, sedangkan gula yang menyusun RNA adalah ribosa. Yang kedua adalah jenis basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA ada 4, yaitu A, G, C, dan T. Sedangkan pada RNA tidak ditemukan basa nitrogen timin. Ia digantikan oleh urasil, sehingga pada RNA jenis basa nitrogennya adalah A, G, C, dan U. Perbedaan terakhir adalah untaian rantai. Pada DNA terdapat untaian rantai ganda, sedangkan pada RNA untaiannya hanya berupa rantai tunggal. Pada DNA, rantai gandanya bersifat komplementer dan berpasangan, di mana G selalu berpasangan dengan C, yang dihubungkan oleh 3 buah ikatan hidrogen. Sedangkan A selalu berpasangan dengan T, yang dihubungkan oleh 2 buah ikatan hidrogen. Good, jawaban yang sangat tepat. Nah, anak-anak, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah memperhatikan dan menyimak dengan baik.